Hai teman-teman, selamat datang di petualangan seru kita kali ini. Hari ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalian pasti sering bertanya-tanya, bagaimana makhluk hidup bisa tumbuh besar dan berkembang dari waktu ke waktu. Pertama-tama, mari kita kenali apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi, berat, atau jumlah sel di dalam tubuh. Contohnya, ketika kalian bertambah tinggi, itu adalah salah satu tanda bahwa kalian sedang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini biasanya terjadi dari kita masih bayi hingga mencapai usia dewasa. Pada manusia, pertumbuhan juga bisa dilihat dari bertambahnya massa otot, tulang, dan organ lainnya. Sekarang, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Perkembangan bukan hanya soal bertambah besar, tetapi juga tentang kemampuan-kemampuan baru yang kita pelajari, seperti berbicara, berjalan, hingga berpikir dengan lebih baik. Jadi, perkembangan adalah proses yang tidak hanya membuat tubuh kita tumbuh, tetapi juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental kita. Ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Ayo kita lihat satu persatu. Makanan yang kita konsumsi adalah bahan bakar utama agar tubuh kita bisa bertumbuh. Misalnya, dengan makan sayur, buah, dan sumber protein, kita bisa mendukung pertumbuhan tubuh yang sehat. Hormon adalah zat kimia dalam tubuh yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan. Contohnya, hormon pertumbuhan membantu kita menjadi lebih tinggi. Faktor genetik adalah sifat yang kita warisi dari orang tua kita. Jika orang tua kita tinggi, kita juga mungkin akan bertumbuh tinggi. Lingkungan juga berperan. Aktivitas fisik, sinar matahari, dan udara bersih membantu tubuh kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua faktor ini bekerja sama agar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan dimulai dari biji yang kecil. Ketika mendapatkan air dan cahaya matahari yang cukup, biji ini akan berkecambah, lalu tumbuh menjadi tunas. Seiring waktu, tunas ini tumbuh menjadi tanaman kecil yang menghasilkan daun dan batang. Jika terus tumbuh, ia akan menjadi tanaman dewasa yang siap berbunga atau menghasilkan buah. Tumbuhan juga membutuhkan air, cahaya matahari, dan nutrisi dari tanah agar bisa tumbuh dengan baik. Sekarang, mari kita lihat pertumbuhan pada hewan. Katak adalah contoh hewan yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang unik. Mereka mulai dari telur, menetas menjadi berudu yang hidup di air, kemudian berubah menjadi katak dewasa yang bisa hidup di darat dan di air. Perubahan bentuk tubuh dari berudu ke katak dewasa ini disebut metamorfosis, proses perkembangan yang sangat menarik. Contoh metamorfosis lainnya adalah pada kupu-kupu. Dimulai dari telur, lalu menjadi ulat yang aktif mencari makan. Setelah itu, ulat ini berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, terjadi perubahan besar dan akhirnya keluarlah kupu-kupu yang sangat indah. Proses ini menunjukkan bagaimana perkembangan bisa mengubah bentuk tubuh secara drastis. Mengapa pertumbuhan dan perkembangan penting? Proses ini memastikan bahwa setiap makhluk hidup dapat bertahan, berkembang biak, dan melanjutkan kehidupan generasi berikutnya. Dengan bertumbuh dan berkembang, setiap makhluk hidup dapat menjalankan peran pentingnya di alam dan menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi teman-teman, hari ini kita telah belajar banyak tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita melihat bagaimana setiap makhluk hidup memiliki cara yang unik dalam proses tumbuh dan berkembang, mulai dari manusia, tumbuhan, hingga hewan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah bagian alami dari kehidupan dan keduanya memastikan bahwa makhluk hidup dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidup di bumi ini. Sekarang, mari kita uji pemahaman kalian melalui sebuah evaluasi berbentuk kuis. Dalam evaluasi ini, kalian akan diberikan pertanyaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jawablah dengan sebaik-baiknya ya. Siapkan dirimu dan mari kita mulai. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertumbuhan pada makhluk hidup ditandai dengan
A. Perubahan warna tubuh. B. Penambahan ukuran tubuh seperti tinggi dan berat. C. Berkurangnya kemampuan tubuh. D. Hilangnya sel-sel tubuh. Ya, jawaban yang benar adalah penambahan ukuran tubuh seperti tinggi dan berat. Sekarang, untuk pertanyaan yang kedua, pertumbuhan pada manusia terjadi pada fase A. Dewasa hingga lansia. B. Bayi hingga dewasa. C. Lansia hingga bayi. D. Hanya saat remaja. Ya, jawaban yang benar adalah B. Bayi hingga dewasa. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Salah satu contoh perkembangan pada manusia adalah A. Menambah tinggi badan. B. Belajar berjalan dan berbicara. C. Makan dan minum setiap hari. D. Bertambahnya berat badan. Ya, jawaban yang benar adalah B. Belajar berjalan dan berbicara. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Nutrisi yang baik dapat membantu pertumbuhan karena A. Mengandung hormon yang mempercepat perkembangan. B. Memberikan energi dan zat gizi untuk tubuh. C. Menentukan tinggi badan berdasarkan genetika. D. Membantu tubuh bergerak lebih cepat. Ya, jawaban yang benar adalah B. Memberikan energi dan zat gizi untuk tubuh. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Faktor genetik berpengaruh pada A. Kemampuan tubuh menerima sinar matahari. B. Sifat fisik yang diwariskan dari orang tua. C. Ketersediaan makanan di lingkungan. D. Aktivitas fisik sehari-hari. Ya, jawaban yang benar adalah B. Sifat fisik yang diwariskan dari orang tua. Nah, kalian telah menyelesaikan kuis ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajarnya. Kuis ini hanyalah langkah kecil dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam.